Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa tergerak hati kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan ini tidak dilakukan oleh semua orang. Ini hanya dilakukan oleh hamba-hamba yang dipilih oleh Allah yang Azza wa Jal. Di mana banyak orang-orang yang tidak memperhatikan masalah salatnya, terutama salat subuh, karena berbagai macam kesibukan. Karena kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita berusaha untuk menjalankan salat-salat kita yang 5 waktu secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pahala salat berjamaah sangat besar sekali. Ya. Apalagi salat subuh. Salat subuh itu yang wajib. Yang wajib itu sangat besar sekali pahala. Soalnya yang sunnah saja, salat 2 rakaat yang sunnah itu kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, itu yang sunnah. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita punya rumah besar, kita punya segala macam harta-harta yang banyak. Akan tapi itu semuanya tidak bisa mengalahkan qobliyah subuh, salat sunnah fajar. Oleh karenanya alhamdulillah kita berusaha sebagai orang-orang yang beriman untuk menjaganya. Istiqamah, rutin. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, suatu tema yang semoga bisa menggerakkan hati kita untuk selalu istiqomah, yaitu mulia dengan manhaj salaf. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Dahulu ketika hidayah itu belum menyapa kita. Bagaimana kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita di dalam mencari nafkah, kehidupan kita di dalam keseharian kita bagaimana? Bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan segala macam harta-harta yang haram. Karena tidak diperhatikan. Kita tidak pernah memperhatikan itu. Yang paling penting adalah kita bisa makan, kita bisa memberikan nafkah anak dan istri, selesai. Tidak berpikir ini halal atau ini haram. Walhamdulillah setelah hidayah menyapa, meskipun tertatih-tatih, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak godaan, celaan dari mana-mana, akan tetapi perubahan itu nyata. Perubahan di dalam kehidupan kita itu nyata. Dahulu jangankan ke masjid, lewat saja tidak. Jangankan ke masjid, lewat saja tidak mau. Setelah hidayah menyapa, kita mulai bersahabat dengan masjid. Panggilan Allah yang Azza wa Jal, menjawab panggilan Allah.
berangkat ke masjid, menunaikan salat berjamaah. Subhanallah. Dahulu kita tidak peduli mau kerjanya halal, haram, yang paling penting dapat fulus, dapat hidayah. Kita sangat-sangat berhati-hati. Pekerjaan saya ini apakah halal ataukah haram? Jadi ada perubahan di dalam hati kita. Meskipun tertatih, meskipun tidak bisa 100%, akan tetapi kita terus berusaha memperbaiki yang telah lalu. Memperbaiki yang telah berlalu. Dari apa yang telah kita perbuat. Tentunya dengan merasa bahwasanya kita telah berbuat kedzaliman pada diri-diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Diberikan kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal al-haq, mengenal kebenaran. Perlu diketahui bahwasanya dahulu pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, nama yang dikenal ketika hanya umat Islam, beragama-agama yang hak, itu yang dikenal adalah apa? Agama Islam. Banyak Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah ya Azza wa Jal adalah agama Islam. Barang siapa yang beragama selain dari agama Islam, ya, maka tidak akan diterima. Ditolak oleh Allah ya Azza wa Jal, akan menyesal pada akhirnya. Berjalan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian berganti kepemimpinan itu dengan khalifah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Berganti kemudian dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu berganti fase tersebut kepada sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan dari sinilah mulai muncul perpecahan. Muncul fitnah-fitnah. Oleh karenanya ketika kita membaca suatu teks, membaca suatu buku, membaca suatu kitab-kitab para ulama yang dikatakan al-fitnah, itu adalah ketika masa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dahulu tidak ada nama Ahlus Sunnah, Manhaj Salaf, Taifah Mansurah, Firqah Najiyah, tidak ada. Islam saja. Ya. Lah, barulah muncul perpecahan dan firqah. Yang pertama kali muncul di dalam agama Islam adalah Al-Khawarij. Apa? Al-Khawarij. Dari kata khoroja. Ya. Khawarij dari kata khoroja yang artinya keluar. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah ketika itu, Utsman bin Affan. Bukan hanya keluar, mereka mengkafirkan Utsman. Bayangkan betapa sesatnya Khawarij. Dan itu mereka anggap sebagai kebenaran. Oleh karenanya, di antara fitnah terbesar dari fitnah-fitnah yang ada, dirangkumkan oleh para ulama, disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi,
bahwasanya dua fitnah yang besar adalah fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat. Dan di antara fitnatus syubuhat, kesesatan dianggap baik, berpahala, itu adalah fitnatus syubuhat. Lihat bagaimana orang-orang Khawarij membunuh Utsman itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan tapi berharap pahala. Ajib enggak? Ajib. Ya. Mengkafirkan Utsman, berharap pahala dari Allah. Dan berdalil dengan ayat-ayat Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bayangkan. Subhanallah. Oleh karenanya tidak bisa sembarang berdalil. Berdalil juga butuh ilmu. Nah, itulah perlunya kita mempelajari agama terus-menerus. Jangan terkecoh. Ada orang yang berdalil, tapi cara pemahamannya, penempatan dalilnya tidak tepat. Karena agama ini bukan martabak. Kan ada itu, pernah dibuat kayak martabak. Dalilnya ini. Jadi tahlilan. Ya. Kan baca Quran baik. Mendoakan orang baik. Ya kan? Silaturahmi baik. Berdoa baik. Dikumpulkan itu semua jadi tahlilan. Apa yang salah? Ya, agama bukan seperti itu. Ya. Agama bukan seperti itu. Ya, jadi mulai muncul itu fitnah pada zaman Utsman. Dan Utsman ini di antara Khulafaur Rasyidin yang umurnya agak panjang sedikit. Ya, kalau sahabat yang mulia Abu Bakar itu umurnya sama kayak Nabi. Berapa? 63. Umar sama juga. Ah, Utsman beda. Agak lama dia, panjang. Ali sama. Kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi dari 4 khulafa ini, yang sama umurnya ini 3 orang. Ya, umur wafatnya. Ya, hanya Utsman yang berbeda. Dan Utsman ini bukan sahabat yang sembarangan. Ya. Utsman selain sahabat juga apa? Menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya satu istri, ya, bukan hanya satu yang dinikahi anak Nabi, 2. Ya, subhanallah. Lalu kemudian dikafirkan oleh orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang kurang ajar ini. Ya, Khawarij, subhanallah, berharap pahala mereka. Ya, kemudian setelah itu muncul fitnah-fitnah yang lain. Di antaranya ketika zaman Ali bin Abi Thalib muncul firqah dhalah. Dan sebagian para ulama mengatakan kharaja anil Islam, sudah keluar dari agama Islam, yaitu Syiah Rafidah. Firqah Syiah Rafidah. Agama Syiah Rafidah. Agama baru. Ini para ulama mengatakan, dan saya setuju dengan perkataan para ulama ini, bahwasanya ini bukan Islam. Sebagian para ulama ketika ditanya, apakah Syiah adalah firqah sesat atau masih berada di atas atau naungan agama Islam? Kata para ulama, mereka masuk Islam aja tidak. Bagaimana mau dikeluarkan dari Islam? Masuk aja tidak, apalagi dikeluarkan. Sudah agama beda, agama sendiri. Ya. Dan kesesatannya luar biasa. Ya. Dan mereka itu berharap pahala. Sebagaimana yang paling konyol adalah nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah ya? Bahasa kerennya nikah kontrak. Jadi enak. Ya. Ya kalau kita menuruti syahwat, ya enak-enak saja. Gimana gak enak ganti-ganti? Ya. Kalau antum cuma satu di rumah, itu aja.
Tapi kalau Syiah nih bisa dia ganti-ganti. Dan mereka meyakini itu berpahala. Oh, ajib. Makanya banyak para pemuda itu masuk Syiah. Gara-gara syahwat itu. Oleh karenanya Syiah itu agama syahwat. Dan di dekat rumah saya itu Syiah terbesar se-Asia Tenggara. Dipanggil. Ya. Subhanallah. Itu mereka sama. Cadaran juga. Cuma pemahamannya. Ya, berbahaya. Berbahaya. Belum lagi kesesatan-kesesatan yang lain. Mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap. Oh. Ngeri. Mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Kita meyakini bahwa di Al-Quran itu ada yang salah. Maka keimanan kita diragukan. Bahkan para ulama mengatakan kafir. Oh. Ini mengatakan kurang. Bayangkan. Belum lagi masalah syariat-syariat yang lain. Ya, sholat hanya tidak 5 waktu. Ya, subhanallah. Nah, itulah di situ mulai muncul. Nah, setelah itu subhanallah, ya, zaman semakin ke belakang, fitnah terus bermunculan. Ya. Dan ini adalah kebenaran dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala thalasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidatan." Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua itu di neraka kecuali satu. Dan para sahabat, orang-orang yang cerdas, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, siapa yang satu itu? Jadi para sahabat tidak bertanya, ya Rasul sebutkan yang 72 itu. Tidak, terlalu banyak. Makanya kita fokus dengan kebenaran, kebatilan akan nampak. Kalau kita fokus hanya dengan kebatilan, sedangkan kita tidak mempelajari kebenaran, itu keliru. Fokuslah kita mengkaji al-haq. Ini loh jalan yang hak, ini jalan yang benar. Dengan sendirinya kebatilan akan kita ketahui. Itu para sahabat. Ya. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ya, siapa yang golongan yang selamat itu dari api neraka itu? Mereka Rasulullah SAW mengatakan al-jamaah. Ya, mereka adalah al-jamaah. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, ya, orang-orang yang beragama sebagaimana aku beragama. Sebagaimana aku dan para sahabatku beragama. Yaitu orang-orang yang mencontoh agamanya Rasul. Mencontoh agamanya sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah golongan yang selamat. Ya. Dari situlah mulai berhajat, ya, bermunculan nama-nama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena ada hajat. Karena agar umat Islam tidak bingung. Syiah ngaku Islam, Khawarij ngaku Islam, Mu'tazilah ngaku Islam, Jahmiyah ngaku Islam. Semua firqah-firqah dhallah, firqah-firqah sesat ngaku Islam. Lah terus Islam yang benar ini yang mana? Dari situlah ada hajat. Ya, ada hajat. Bahwasanya inilah Islam yang hak, Islam yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah diambil dari kata-kata sunnah, senantiasa dekat dengan sunnah. Kemudian al-jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara ciri-ciri mereka adalah bersatu
Sedangkan ciri-ciri ahli bid'ah adalah berpecah belah. Oleh karenanya kalau ada di antara kita sesama ahlu sunnah berpecah, maka sebagai orang-orang yang beriman, kita harus berusaha untuk menyatukan mereka. Ada di antara kita yang sudah ngaji-ngaji ini berpecah belah. Jangan sampai sudah jumlahnya sedikit, pecah-pecah pula. Ya, tidak bisa. Harus bersatu. Harus bersatu. Kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Yang paling kita kedepankan adalah syariat Allah yang Azza wa Jalla. Oleh karenanya penamaan ahlu sunnah wal jamaah, at-ta'ifah al-mansurah, ya, as-salafiyun, ya, as-salafiyun, ya, kemudian firqah najiyah, ini adalah hajat kebutuhan. Adalah hajat kebutuhan, karena agar kaum muslimin mengetahui ini loh Islam yang hak. Ini Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini bukan penamaan eksklusif. Tidak. Ini adalah hajat dan dibenarkan di kitab-kitab para ulama. Ya, dibenarkan. Akan tetapi ini harus kita buktikan, kita realisasikan dalam bentuk amalan dan perbuatan. Bukan hanya sekedar ngaku. Bukan hanya sekedar ngaku. Kalau cuma sekedar ngaku, anak SD bisa. Anak kecil bisa mengaku. Saya salafi. Apa buktinya kalau kamu salafi? Apa buktinya? Harus dibuktikan. Ya. Harus dibuktikan, yaitu meyakini apa-apa yang telah diyakini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakini apa-apa yang diyakini oleh para sahabat, tidak menyimpang daripada itu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi manhajus salaf, ya, manhaj sendiri di antara artinya adalah at-tariqah, jalan, ya, jalan. Nahjun, ya. As-salaf artinya adalah terdahulu, ya. Salif, ya, orang-orang yang dulu. Adapun kita sekarang ini adalah kholaf, ya, orang belakangan. Oleh karena manhajus salaf, arti secara mudahnya adalah jalannya orang-orang terdahulu. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya jargon yang sering kita gembor-gemborkan, yang sering kita katakan kepada umat, bahasanya marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup dengan itu. Akan tetapi bifahmi salafinal ummah, bifahmi salafina salih, dengan pemahaman para salaf kita, orang-orang saleh di antara kita, yaitu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat paling tahu tentang Islam itu para sahabat. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika zaman para sahabat. Wahyu turun ketika zaman para sahabat. Siapakah yang paling paham tentang wahyu itu sendiri? Melainkan hanya mereka. Mereka yang paham. Oleh karenanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja tidak cukup. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Karena firqah-firqah sesat, rujukan mereka juga Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi pembeda, al-fasl bainana, pembeda antara kita adalah apa? Masalah pemahaman.
Mereka difahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yu, dengan akal pikiran mereka. Difahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arahan mursyid mereka, tuan guru mereka, yang dibuat-buat, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Yang paling penting adalah kata guru saya demikian. Kenapa kamu kalau berzikir itu kepalanya kok mesti goyang-goyang? Oh, itu sudah sanatnya memang goyang. Lihat. Guru saya kayak gitu kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muter dia. Ya. Kenapa demikian? Sanat dari guru saya seperti itu. Subhanallah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Cobalah, bagaimana kita kembalikan dalil-dalil itu. Bagaimana sih pemahaman para sahabat? Apakah sahabat melakukan yang demikian? Ataukah tidak? Naam, dalilnya sama tentang berzikir. Tapi terkadang kaifiatnya berbeda. Dan ini kebanyakan demikian. Dalilnya sama. Akan tetapi kaifiatnya berbeda. Pemahaman mereka berbeda. Karena pemahaman mereka firqah sesat, firqah dhalah. Tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Oleh karenanya, di antara ciri khas manhaj salaf adalah mengembalikan segala macam pemahaman tentang nas-nas syar'i, nas-nas syariat dari Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana yang dipahami oleh al-Imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas? Bagaimana difahami oleh Ibnu Mas'ud? Bagaimana difahami oleh Abdullah bin Umar? Bagaimana difahami oleh Jabir bin Abdullah? Para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Dikembalikan kepada mereka. Itu ciri khas manhajus salaf. Dan ciri khas manhajus salaf diantaranya adalah terus senantiasa menuntut ilmu. Tidak lepas kehidupannya dengan ilmu. Karena amalan kita membutuhkan ilmu. Tidak bisa kita beramal kecuali dengan ilmu. Itu diantara ciri khas manhajus salaf adalah senantiasa dekat dengan ilmu. Oleh karenanya, termasuk kesalahan. Dan di manhaj salaf ini sudah lengkap. Ya, sudah lengkap semuanya ada. Dan termasuk kesalahan dari sebagian orang adalah mengatakan bahwasanya kalau mau belajar akidah, oh memang salaf ini top. Kalau belajar akhlak, oh yo sama jamaah fulan. Mau belajar berpolitik sama ya fulan. Jamaah ya fulan. Ya, ini sensor ini. Ya. Kalau mau belajar tentang masalah hati, masalah kolbu, ya jamaah fulan. Jadi kita harus saling melengkapi, bersatu. Bersatu gitu. Wallahi Pak, tidak akan pernah bersatu antara hak dan batil. Tidak akan pernah bersatu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara hak dan batil. Oleh karena ketika ada seruan persatuan, maka kita bertanya, persatuan di atas apa? Persatuan karena tujuan sama. Yang sering dikembur-kemburkan adalah melawan musuh bersama. Orang-orang kafir katanya. Tidak peduli maupun dari Syiah, dari Mu'tazilah, dari Jahmiyah. Yang penting kita bersatu. Tidak bisa. Tidak bisa.
Syekh Albani, ini ulama besar ya, Syekh Albani rahimahullahu taala, pernah dikabarkan oleh salah satu muridnya, Syekh, umat Islam di Aljazair menang. Maksudnya partainya menang. Ya. Jadi yang lain itu kalah secara pemilihan. Kan ya namanya kalau ada umat Islam menang kan kita senang. Tapi kata Syekh Albani apa? Buih di lautan. Apa? Buih di lautan. Sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika itu kalian banyak. Ya. Ketika itu kalian banyak, umat manusia ini banyak. Orang-orang yang mengaku Muslim ini banyak sekali. Bahkan di Indonesia ini kan banyak sekali. Akan tetapi kagusa isaid. Akan tapi mereka buih seperti buih-buih di lautan. Tidak ada gunanya. Tidak menggetarkan musuh. Ya, tidak menggetarkan musuh. Oleh karenanya, Pak, sekarang front yang dibuat itu sama sekali tidak membuat orang-orang kafir takut. Orang-orang kafir takut itu ketika umat Islam duduk di majelis ilmu mempelajari tauhid. Oh, itu gemetaran itu orang-orang kafir itu. Oleh karenanya bagaimana dakwah Ahlussunnah, dakwah tauhid ini bisa dipecah belah. Karena mereka sangat-sangat ketakutan. Kalau hanya sekedar gembor-gembor, ya seperti sebagian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu, mereka tidak takut. Orang-orang kafir tidak takut. Karena mereka adalah gusa. Ya. Orang-orang yang sering turun ke jalan, menggembor-gemborkan, kita harus menegakkan ini, menegakkan itu adalah gusa. Orang-orang kafir tidak akan pernah takut dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka tidak mengamalkan ajaran mereka, agama Islam yang hak. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jika orang-orang ahli tauhid yang sudah kembali kepada tauhid ini sudah semakin banyak, gemetaran orang-orang kafir. Takut. Ya, takut. Karena organisasi-organisasi ya yang memang latar belakangnya Islam itu bisa saja ditunggangi. Ya, ditunggangi. Ya. Sehingga banyak yang terjadi di negara-negara Timur Tengah itu. Oleh karenanya manhajus salaf adalah jalan kebenaran. Jalan yang hak. Tidak ada keraguan sama sekali. Ini yang harus kita yakini. Ya. Dan yang paling terpenting adalah berbeda antara manhajus salaf dengan salafi. Manhajus salaf itu ajarannya. Kalau salafi ada yaknya. Adalah orang per orangnya. Jadi kalau kita menilai manhaj salaf ini dari orang per orang, ya keliru. Saya sama antum semuanya manusia. Pasti salah, ada salahnya. Betul enggak? Betul. Kita juga pernah mungkin terjatuh kepada dosa, kita juga pernah melakukan kesalahan karena kebodohan kita. Oleh karenanya tidak bisa manhajus salaf. Manhajus salaf ini Islam tersendiri. Islam itu sendiri. Manhajus salaf itu Islam itu sendiri. Ya. Islam yang sahih, Islam yang murni, yang tidak dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Kan berbeda antara manhajus salaf dengan orang per orangnya. Adapun manhajus salaf adalah ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin salah. Adapun orang per orangnya mungkin saja salah. Ya. Oleh karena ketika ada orang yang mentisbatkan dirinya kepada manhajus salaf,
kemudian salah. Ya jangan salahkan manhaj salafnya. Berarti memang orang itu yang salah. Mungkin karena khilaf, ya, karena mungkin belum paham. Banyak faktornya. Ya, banyak faktornya, Mas. Oleh karenanya, marilah ya kita kembali pada ajaran yang benar, ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melalui bimbingan ahli ilmu, para ulama Rabbani yang mereka senantiasa istiqomah menyerukan kebenaran, tidak takut dengan segala macam cacian, dengan segala macam cercaan dari orang-orang yang tidak menyukainya, karena memang agama yang hak itu semakin akhir zaman ini semakin asing. Karena antum kalau ngaji kayak gini banyak, ya, masya Allah senang, ya. Coba kalau antum pulang kampung masing-masing, lu tak ada, ya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri pernah menyampaikan, sampaikan salamku kepada Muslim ahlu sunnah karena jumlah mereka tidak banyak, karena jumlah mereka sangat sedikit. Sampaikan salamku kepada mereka. Sampaikan salamku kepada mereka karena jumlah mereka tidak banyak. Itu pada zaman Sufyan. Bagaimana dengan zaman kita? Kalau kita tarik persentase berapa sih orang yang ngaji sama orang yang tidak ngaji? Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang tidak ngaji. Ya. Oleh karena kita harus sabar menjaga manhaj ini dengan baik. Terus duduk di majelis ilmu. Jangan pernah sedikit pun kita meninggalkan majelis ilmu. Kalau kita sudah berani tidak mau ikut taklim rutin lagi, sudah berani menceburkan diri kita dengan yang subhat-subhat. Oh, itu hati-hati. Hidayah itu mahal, Pak. Harus kita jaga. Harus kita jaga dengan terus menuntut ilmu, thalabul ilmi, diamalkan. Hidayah ini mahal. Ya. Oleh karenanya jangan sampai hidayah ini ternoda oleh kesesatan-kesesatan yang kita cari. Kemudian kita terkena syubhat. Syubhat itu, kalau sudah kena syubhat itu, Pak, tidak bisa kita obati dengan obat pil, itu tidak bisa. Coba nanti antum tanya di apotek, ada nggak Mas atau Mbak jual obat syubhat? Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati. Karena kalau syubhat itu sudah menempel di sini, pusing. Ya, susah hilangnya. Dahulu Imam Ahmad bin Hambal, ya, kita sudah banyak kisahkan tentang Imam Ahmad. Beliau ini hafalannya kan 1 juta hadis. Beliau kalau lewat di majelis ahlul bid'ah itu ditutup telinganya. Kenapa? Agar tidak kena syubhat. Beda dengan kita zaman sekarang. Malah kesesatan itu kita cari. Ustadz, saya kan penasaran, Ustadz. Saya tonton aja lah di YouTube itu lah. Ya. Katanya kan viral. Pokoknya saya tonton itu yang viral-viral itu. Subhanallah. Ya. Banyak dari kita demikian sehingga kena syubhat. Sehingga kita kena syubhat. Sulit untuk keluar syubhat. Kenapa kita tidak mencukupkan diri dengan mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita? Betapa banyak kajian dari ustadz-ustadz kita yang belum kita dengar. Kajian-kajian kita perutin mereka belum kita dengar. Banyak. Kemudian kita senang dengan tontonan-tontonan yang penuh dengan syubhat. Ya, hati-hati. Ya, sekarang ini zaman fitnah, maka di antara agar kita bisa istiqomah adalah terus mendekat kepada ahli ilmu, terus mendekat, ya, untuk senantiasa ta'awun di atas kebaikan. Dan manhajus salaf adalah orang-orang yang senantiasa berkasih sayang kepada yang lain. Manhajus salaf adalah orang-orang yang berkasih sayang kepada yang lain. Oleh karenanya
kita harus berusaha menganggap saudara kita yang belum ngaji ini adalah saudara-saudara kita. Kita sayang kepada mereka sehingga kita mengajak mereka. Kita dakwahi mereka dengan apa yang kita bisa, dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang mulia. Karena mereka adalah saudara kita. Kita ingin mereka juga merasakan kebaikan, manisnya hidayah sunnah. Subhanallah. Oleh karena manhajus salaf adalah orang-orang yang senantiasa berkasih sayang. Lembut hatinya. Jangan kemudian semakin ngaji semakin keras hatinya. Ini tidak benar. Ya, ada yang salah dalam ngaji kita. Semakin kita ngaji, semakin lembut hati kita. Semakin terbuka untuk senantiasa menebar kebaikan. Memandang orang-orang yang belum ngaji dengan pandangan kasih sayang. Diajak. Ya, didoakan. Terlebih keluarga-keluarga kita. Kita doakan. Dan manhajus salaf adalah senantiasa merujuk terus mengikuti arahan dari pemerintah kaum muslimin. Tidak memberontak, tidak mencela, tidak mencaci maki, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Manhajus salaf senantiasa mendoakan pemimpin dengan doa-doa kebaikan. Agar mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugasnya. Senantiasa bergandengan tangan dengan mereka untuk proyek-proyek kebaikan. Taat di dalam hal-hal yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf, bukan pada hal yang tidak ma'ruf. Itu di antara ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menghargai segala macam perbedaan yang tidak keluar dari koridor. Menghargai perbedaan yang tidak keluar dari koridor. Bagi Ahlus Sunnah, manhajus salaf, akidah adalah harga mati. Akidah yang hak, akidah yang benar adalah harga mati. Pokok-pokok Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah harga mati. Tidak bisa toleransi. Misal, kita meyakini, manhajus salaf meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala istawa 'alal arsy. Sebagian firqah, sebagian kelompok mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di samping, tidak ada di samping kanan, samping kiri. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah fi qalbi, di hatiku. Oh, ini perbedaan ini tidak bisa kita toleransi. Kebenaran hanya satu. Hak-hak, batil-batil. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala istawa 'alal arsy. Semua pemahaman selain itu batil. Dan orang-orang yang berpemahaman seperti itu menyimpang dari ajaran Islam. Itu di antara contohnya. Ya. Oleh karenanya mudah saja ketika kita mengetahui guru ini di atas manhaj yang lurus atau tidak. Coba tanya tentang permasalahan akidah. Yang paling penting tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengetahui tentang Allah, hal-hal yang lain pasti akan keliru. Karena ini yang paling penting. Kalau Allah saja kita belum paham masalah Allah. Tentang Allah Azza wa Jalla. Rabb kita. Sesembahan kita belum paham. Bagaimana dengan masalah yang lain? Oleh karenanya masalah-masalah seperti ini tidak ada toleransi. Semisal pokok-pokok akidah yang lain. Ya, tidak ada toleransi. Seperti contoh bahwasanya sholat sehari semalam yang wajib itu 5 waktu. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya sholat cukup 2 waktu. Cukup 3 waktu. Tidak bisa ditoleransi. Ya, hak-hak, batil-batil. Jadi kita memperhatikan
Mana yang bisa toleransi, mana yang tidak. Nah, itu yang harus penting kita ketahui. Sehingga kita tidak berdalih dengan apa? Perbedaan pendapat. Kalau kita hanya menuruti segala macam perbedaan pendapat, tidak ada habisnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan solusi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu lebih baik bagi kalian. Ya. Adapun masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah yang bisa ditoleransi, maka kita bertoleransi, berlapang dada. Itu manhajus salaf. Tidak memaksakan kehendak. Contoh, tata cara sholat. Tata cara sholat itu banyak versinya. Dan itu semuanya dibolehkan. Selama tidak keluar dari koridor. Contoh, masalah menggerak-gerakkan jari. Ya. Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat yang lain ada yang menggerakkan. Ya. Menggerakkannya pun itu banyak versinya. Ada yang pelan, ada yang cepat. Banyak versinya. Ada yang diam. Maka ini saling menghargai. Jangan pula memaksakan. Ketika ada orang yang tidak menggerakkan jari, tidak salafi. Nggak bisa, tapi nggak boleh. Nggak bisa itu dinilai kesalafian orang dari situ, nggak bisa. Ya, itu masalah khilafiyah ijtihadiyah yang bisa ditoleransi. Ya, ada khilafiyah memang yang bisa ditoleransi. Ya. Nah, kalau sudah keluar dari koridor ini, maka tidak bisa ditoleransi. Contohnya apa? Ya. Misalnya tahiyat yang harusnya gini, dia senam pucu-pucu. Ya. At-tahiyatul mubarak. Kayak gini. Ini tidak bisa ditoleransi, tidak boleh. Turun dari sujud, turun untuk sujud. Ya, sebagian riwayat, dan ini riwayat yang sahih. Ya. Nabi SAW ada yang mendahulukan apa? Tangan. Kemudian ada yang mendahulukan apa? Lutut. Ini saling menghargai. Jangan pula, Ustadz ini tangan dulu atau lutut ya? Kalau tangan dulu tidak salafi. Kalau lutut dulu tidak salafi. Ini gimana ini? Tidak boleh seperti itu. Saling menghargai. Itu masih dalam koridor yang dibolehkan. Kecuali kalau sudah keluar dari koridor, itu tidak boleh. Misal, turun ke sujud kepala dulu. Itu tidak boleh. Itu bukan khilaf sudah. Itu menyimpang itu. Coba turun dari sujud kepala dulu. Ya, puyeng. Ya, alhamdulillah syariat Islam memudahkan. Ya. Itu diantara contoh-contoh yang sering kita harus katakan ya. Terkadang kita permasalahan-permasalahan kecil dibesar-besarkan. Tidak boleh ketika permasalahan itu khilafiyah yang bisa ditoleransi, tidak boleh kita memaksakan pendapat. Nggak boleh. Ya. Jadi pokoknya harus ikut saya. Nggak boleh enggak. Sama persis 100% kayak saya. Ya nggak boleh kayak gitu. Ya, harus saling menghargai, saling lapang dada. Ya. Saling lapang dada. Tidak boleh saling mencela pada hal-hal yang demikian. Kecuali ketika itu masalah prinsip, maka kita harus mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Misalnya ada yang mengatakan bahwasanya riba itu haram. Naam, riba haram jelas nasnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada yang mengatakan bahwasanya ya kalau ikhlas sih ya nggak apa-apa riba. Kalau ikhlas ya nggak apa-apa. Suka-suka dia dong. Dia yang riba kok antum yang repot. Gimana kayak gitu? Ini tidak bisa ditoleransi. Ya, ini jelas. Jelas ini sudah. Ya, jadi kita harus mengetahui dengan ngaji itulah tahu. Ya, oleh karenanya ketika kita berfikih ya, maka kita harus
lapang dada. Karena di dalam fikih itu terdapat banyak perbedaan-perbedaan yang mana itu masih bisa ditoleransi. Sebagaimana tata cara sholat, ya, itu masih bisa ditoleransi. Sedekap, tata cara sedekap. Oh, ini banyak versinya, ya. Ada yang mengatakan sini, ya, sini naik sedikit, sini, atau bahkan sini, ya, bahkan segini, gini, ya, banyak versinya. Yang paling penting jangan gini, tidak boleh, ya. Yang paling penting masih dalam koridor di sini, ya. Yang paling penting dalam koridor di dada, ya. Jangan pula terlalu naik juga, ya. Gini, mas sebagian ikhwan terlalu hulu, berlebihan. Sholat gini, masya Allah, ya. Jangan ya ikhwan, ya. Seperti cukup saja, biasa saja, ya. Biasa saja. Kemudian, wah, coba sedekapnya gimana itu? Kalau agak turun sedikit, wah, bukan salafi. Bukan kayak gitu. Menilai kesalafian seseorang tidak bisa dari permasalahan-permasalahan seperti itu. Dilihat akidahnya bagaimana. Keyakinan tentang Allah bagaimana. Keyakinan tentang pemimpin kaum muslimin bagaimana. Itu bisa dinilai itu. Kalau ada yang meyakini bagaimana. Pemimpin kita ini togut, kafir, atau musyrik. Ya, biasanya kalau terang-terangan mereka malu. Tapi dalam keyakinan, dalam keyakinannya, wow, Pak Jokowi itu togut misalnya. Ya, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya. Berarti ini apa? Semi-semi berpemahaman khawarij. Hati-hati. Ini masalah pokok akidah. Ya. Ini masalah pokok akidah. Akidah Ahlussunnah adalah mendoakan. Bukan mentohut-tohutkan, bukan mensesat, mengkafir-kafirkan, tidak. Ahlussunnah tidak anti takfir, tidak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kafirkan, kita kafirkan. Kalau tidak, kita tidak bermudah-mudah untuk memvonis kafir seseorang. Karena vonis itu berat. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengkafirkan, semisal Allah mengkafirkan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda. Kok Abu Janda? Siapa? Yang lain lah. Kafir, ya kafir. Ya. Kalau tidak ada nas dan tidak ada pembatal keislaman, ya, maka tidak bisa kita sembarangan mengkafirkan. Ya. Jadi Ahlussunnah manhajus salaf tidak anti takfir, tapi mengkafirkan dengan hak, mengkafirkan dengan kebenaran. Ya, oleh karena manhaj salaf ini indah. Dan jangan lupa, dan ini yang paling terakhir kita sampaikan, bahwasanya manhajus salaf senantiasa menghiasi diri-diri mereka dengan akhlak yang mulia. Dan ini yang kurang dari kita. Oleh karena Syekh Albani, yang kurang dari salafiyin pada zaman ini adalah masalah akhlak. Masalah akhlak yang kurang ya ikhwan. Maka marilah kita berusaha perbaiki akhlak kita. Betapa banyak orang-orang meninggalkan dakwah yang mulia ini karena akhlak-akhlak kita yang buruk. Muamalah kita yang buruk. Kita berhutang tidak dibayar. Kita berhutang, afwan akhi. Kita berhutang, nanti dulu ya akhi. Ya. Tidak amanah, tidak jujur. Ya. Oleh karenanya, marilah kita introspeksi diri. Kalau ada akhlak-akhlak yang buruk masih berada di hati-hati kita, maka kita segera berubah. Karena akidah yang benar itu mencerminkan kepada akhlak yang mulia. Karena manhajus salaf itu kompleks semuanya. Ya, tidak perlu belajar dari firqah-firqah sesat yang lain. Cukup dengan manhajus salaf istiqomah, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah. Ya, saling mendoakan ya agar kita istiqamah di atas manhaj yang hak,
sehingga kita nanti bisa minum bersama-sama di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahli sunnah. Adapun ahlul bid'ah tidak bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Airnya lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Ya, oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sehingga kita bisa berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.